Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6461. Troy Quinlan menamparkan Troy Quinlan. Membunuh Hector Thompson. Dua kalimat sederhana ini terdengar biasa. Tetapi ada sesuatu di dalamnya yang tidak bisa menahan gemetar. Tidak hanya Cenit Thompson dan wanita parubaya lainnya. Tetapi bahkan Olaya Quinlan berbalik tanpa sadar dan menatap Harvey York dengan tidak percaya. Mereka sama sekali tidak bisa mempercayai kata-kata Harvey York. Jika dikatakan, tampar Troy Quinlan dengan tamparan, masih mungkin untuk dicapai. Kemudian bunuh Hector Thompson dan masih bisa berdiri di sini dengan tenang. Saya khawatir ini bukan sesuatu yang bisa dicapai begitu saja. Kan? Bagaimanapun, Hector Thompson adalah salah satu dari 4 tuan muda di Wolsing. Para master di sekitarnya mengikuti satu demi satu. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh orang seperti Harvey York? Wah, kalau kamu bilang kamu gendut, kamu benar-benar kehabisan nafas. Cenit Thompson dengan cepat bereaksi setelah kejutan awal. Tatapan dinginnya jatuh pada ekspresi Harvey York. Dan dia berbicara kata demi kata. Dengan kualifikasimu, menamparkan suamiku, dan membunuh putra tertua keluarga Thompson kita. Apa kamu, beraninya kamu melakukan hal seperti itu? Itu bukan bibi. Aku meremehkanmu. Tapi jika kamu benar-benar memiliki kemampuan ini, sekarang kamu bukan hanya sampah yang makan nasi lunak tanpa bayaran. Aku tidak ingin mendengar lamunanmu di sini. Sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Keluar. Jika kamu tidak keluar, jangan salahkan aku karena benar-benar melakukannya. Wanita parubaya itu juga mengangguk dengan jijik ketika mereka mendengar kata-kata. Jelas, mereka tidak mau percaya membual Harvey York. Hanya Olaya Quinlan yang merasa sedikit kedinginan saat ini. Dia selalu merasa bahwa apa yang dikatakan Harvey York mungkin tidak salah. Mungkinkah ayahnya yang menyendiri benar-benar dihadiahi tamparan oleh Harvey York dan Hector Thompson, salah satu dari 4 tuan muda legendaris di Wolsing, juga meninggal secara misterius. Memikirkan kemungkinan konsekuensi dari dua peristiwa ini, Olaya Quinlan hanya merasakan pikirannya bergoyang saat ini. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa begitu semuanya benar. Saya khawatir itu semuanya akan merepotkan. Akan ada perubahan besar di seluruh Wolsing. Sangat mudah untuk memverifikasi apakah sesuatu itu benar. Harvey York tidak peduli dengan keraguan wanita parubaya ini. Jika Anda ingin tahu apakah itu benar, Anda bisa menelepon Troy Quinlan. Adapun keluarga Thompson, obituari harus segera dikeluarkan. Bagaimanapun, tuan muda telah meninggal. Jadi dia harus dimakamkan dengan cara yang mulia. Kan? Harvey York mengatakannya dengan santai dan mudah. Tetapi dia ada di sini dengan hal yang mengerikan. Aku memberitahumu hari ini. Bukan untuk memberitahumu betapa hebatnya aku, Harvey York. Saya hanya ingin mengatakan bahwa bahkan Troy Quinlan dan Hector Thompson tidak punya muka dengan saya. Apa kamu selir? Adapun Olaya Quinlan, dia pacarku sekarang. Kami dilahirkan dengan sepasang gadis berbakat dan anak laki-laki dan perempuan emas. Siapapun yang ingin memecah kita dan memberikan wanita saya kepada orang lain, maka tunggu saja balas dendam saya. Omong-omong, apakah itu Jonathan Leduk atau salah satu dari 4 tuan muda Wolsing lainnya? Di mataku, mereka bukan apa-apa. Saat berbicara,
Harvey York telah mengambil tangan kecil Olaya Kuilanlan, meletakkannya di mulutnya dan menciumnya dengan lembut. Tindakan ini mendeklarasikan kedaulatannya sendiri, dan juga merupakan tamparan total di hadapan superioritas pihak lain cenit, yang setara dengan menekan kebenaran diri cenit Thompson ke tanah dan menggosok. Bab 6462. Merasakan kata-kata Harvey York. Mata Olaya Kuilanlan sangat rumit saat ini. Dia dibesarkan dalam keluarga orang tua tunggal, dan ayahnya adalah tipe orang yang bisa menjual dirinya sendiri demi keuntungan. Oleh karena itu, Olaya Kuilanlan, yang bernama Putri, sebenarnya hanyalah seorang gadis kecil yang hidup sangat keras. Sejak dia masih kecil, dia tidak pernah merasakan rasa aman. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa semua ini akan dicapai oleh Harvey York hari ini. Apalagi Olaya Kuilanlan juga merasa dirinya berbeda dengan pria lain yang ingin memiliki dia. Harvey York tampaknya tidak memiliki pikiran kotor tentang perlindungannya. Ini sangat langka, bocah kecil. Ketika kamu mengatakan kamu gemuk, kamu benar-benar kehabisan napas. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai karakter? Cenit Thompson berdiri tiba-tiba, meletakkan tangannya di dadanya, dan menatap Harvey York dengan tatapan tajam di matanya. Setelah menatap Harvey York dengan tatapan membunuh untuk waktu yang lama, dia mendengus dengan lubang hidungnya dan berkata, "Olaya Kuilanlan, kamu akan menendang pria bau ini ke atas dirimu sendiri. Atau aku membiarkan pengawal mematahkan anggota tubuhnya dan mengusirnya. Kamu harus tahu bahwa meskipun aku pusing, bukan berarti aku berhati lembut." Saat berbicara, cenit Thompson memberi isyarat, dan segera melihat selusin pria berjas hitam berjalan keluar dari sudut. Orang-orang ini menggembung semua. Mereka semua adalah otot. Menatap mata Harvey York juga penuh dengan niat membunuh. Tampaknya selama mereka tidak setuju, mereka akan langsung bergegas dan menghancurkan Harvey York. "Bu, maafkan aku. Aku tidak tertarik dengan pilihan yang kamu berikan." Olaya Kuilanlan tampak sangat dingin, dan pada saat yang sama membawa semacam keberanian dan ketenangan yang membentuk pikirannya. "Aku akan pergi bersama Harvey York, dan setelah kami pergi, kami akan secara resmi mengumumkan kepada publik bahwa kami bersama. Saya percaya bahwa tidak peduli seberapa tebal Jonathan leduk, dia tidak akan datang untuk memisahkan kita, kan? Dan izinkan saya memberitahu Anda satu hal lagi. Saya di sini bukan untuk menundukkan kepala dan berkompromi dengan Anda. Tidak untuk bernegosiasi denganmu. Tujuan kunjungan saya sangat sederhana. Hanya ada satu. Itu untuk memberitahumu bahwa aku punya pacar. Dan kami sangat jatuh cinta. Jika kamu ingin memaksaku, itu masalah besar dan kita akan putus. Ayahku tidak bisa memaksaku. Dan kamu cenit Thompson juga tidak bisa membantuku. Karena itu, Olaya Kuilanlan mengambil cangkir teh Kilenru di atas meja dan membantingnya ke tanah. Retak suara keras mengguncang hati orang. Inilah yang disebut batu giok yang agak rusak daripada seluruh ubin. Cenit Thompson memandang Olaya Kuilanlan dengan heran. Seolah-olah dia mengenalnya untuk pertama kali. Tidak peduli apa. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa putrinya yang murah, yang selalu tunduk, bisa begitu keras kepala. Memikirkan hal ini, dia menatap Harvey York dengan lebih dan lebih dendam. Jelas, dia percaya bahwa karena Harvey York Olaya Kuilanlan menjadi seperti sekarang ini. Singkatnya, Harvey York, sialan. Olaya, kurasa kita tidak perlu membuang waktu dengan orang-orang ini. Ayo pergi. Harvey York merasakan perubahan emosional Olaya Kuilanlan, dan tahu bahwa jika dia terus tinggal, dia kemungkinan besar akan pingsan. Saat ini, Harvey York menarik Olaya Kuilanlan dan hendak pergi. "Olaya Kuilanlan, kamu mau kemana?"
Apakah wanita tua itu setuju? Wajah cenit Thompson tiba-tiba tenggelam. Meskipun aku bukan ibumu, aku adalah simpanan keluarga Kuilanlan. Bab 6463. Kamu tidak ingin pergi tanpa persetujuan nyonyaku. Saat berbicara, cenit Thompson melambaikan tangannya dan melihat selusin pengawal langsung bergegas keluar, menghalangi jalan Harvey York dan Olaya Kuilanlan. Harvey York melihat para pengawal ini dan berkata dengan tenang, "Nyonya Kuilanlan, untuk demi kamu menjadi ibu pacarku, sudah terlambat bagimu untuk berhenti sekarang. Jika orang lain melakukan sesuatu seperti ini, saya akan ditampar dan ditampar. Apa kau percaya itu?" Beberapa wanita cantik parubaya mencibir ketika mereka mendengar kata-kata itu. Melihat ekspresi Harvey York seolah-olah mereka sedang melihat seorang idiot besar dengan nomor 1 di langit. Cenit Thompson menyipitkan matanya yang panjang dan sipit, memandang Harvey York, dan berkata dengan dingin, "Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa sekarang ini adalah masyarakat raja dan hukum? Saya tidak akan berani menyentuh Anda." Harvey York berkata ringan, "Orang sepertimu masih peduli dengan Kings Law. Jika kamu ingin memindahkanku, tentu saja itu sewenang-wenang. Tetapi apakah kamu dapat menanggung konsekuensinya? Sebaiknya kamu mempertimbangkannya dengan lebih jelas. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan mati tanpa penguburan. Tapi jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu." Cenit Thompson mendengus dingin. "Bajingan kecil. Kamu masih bisa keras kepala dalam situasi ini. Mungkin aku harus memuji kemampuanmu. Tapi sebaiknya kau pikirkan itu. Ini hanya penampilan hormatmu. Keterampilan kecil ini. Katak mau makan. Aku khawatir kamu tidak memiliki kualifikasi." Saat berbicara, cenit Thompson kembali menatap Olaya Kuilanlan, dan berkata dengan dingin, "Kamu mengenal saya dengan baik. Kamu harus tahu bahwa aku selalu menjadi salah satu yang terbaik. Karena kamu telah dibesarkan olehku selama beberapa tahun. Kamu memiliki dupa dan kasih sayang. Aku akan memberimu kesempatan untuk mengambil kembali apa yang baru saja kamu katakan. Kamu harus tahu konsekuensi dari terus menolakku. Wanita, kamu bisa menjadi picik dari waktu ke waktu. Tetapi jika kamu tidak tahu bagaimana cara berhenti, hasilnya bukanlah sesuatu yang bisa kamu tanggung." Sebelum Olaya Kuilanlan bisa berbicara, Harvey York berkata dengan acuh tak acuh, "Bibi, kamu hanya bisa menggunakan beberapa kata itu ketika kamu datang dan pergi. Bukankah begitu membosankan? Jika aku jadi kamu, aku akan menjadi bisu sekarang. Dan mungkin tidak akan terlalu memalukan untuk sementara waktu. Kalau tidak, itu akan membuatku marah. Dan aku khawatir kamu tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Bibi, kau mengancamku." Wajah cenit Thompson menunjukkan ekspresi aneh. "Wah, siapa kamu? Beraninya kamu mengancamku. Alasan kenapa aku mengabaikanmu adalah karena aku merasa menginjak semut sepertimu sampai mati akan mempermalukanku dan membuang energiku. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati lagi dan lagi. Apakah kamu pikir aku benar-benar tidak berani membunuhmu? Apakah kamu masih berpikir karaktermu begitu keras? Jika kamu tidak keluar sekarang, maka aku tidak keberatan sama sekali. Biarkan kamu mengalami kemarahan masyarakat kelas atas." Saat berbicara, mata cenit Thompson penuh dengan kedinginan. Jelas, dia benar-benar akan ketakutan. "Maaf, saya tidak memiliki karakteristik lain. Tetapi karakternya cukup sulit." Harvey York tersenyum kecil. "Dan aku juga tahu bahwa Bibi, kamu tidak hanya tidak tangguh, tetapi kamu juga mematikan. Sejauh menyangkut hidupmu, aku khawatir kamu tidak akan hidup sampai 40 tahun. Dengan kata lain, kamu harus memiliki beberapa hari untuk hidup. Orang yang sekarat, apalagi yang harus dibuang.
Bukankah baik pergi dan mencari harta karun Feng Shui untuk dirimu sendiri? Bersikap baiklah pada Olayaku. Mungkin hari ini tahun depan, dia akan membantumu membakar lebih banyak uang kertas, kan? Bab 6464. Mendengar kata-kata Harvey York, ekspresi cenit Thompson tiba-tiba berubah. Karena apa yang Harvey York katakan sama dengan apa yang dia minta untuk ditandatangani di kuil Tao Tua ketika dia masih muda. Dikatakan bahwa orang yang menandatangani cenit Thompson adalah pria berusia 100 tahun. Setelah Taois tua melihat tanda tangan yang diminta cenit Thompson, wajahnya sangat berubah. Dan kemudian dia berkata bahwa hidupnya melawan langit. Dan hidupnya hanya 41. Ketika cenit Thompson masih muda, dia selalu berpikir seperti apa orang tua itu dikatakan omong kosong. Tetapi kemudian, nasib yang disimpulkan oleh Taois tua untuknya menjadi kenyataan satu persatu. Hanya ketakutan besar akan hidup dan mati yang membuat cenit Thompson secara tidak sadar melupakan pernyataan ini. Ketika Harvey York menyebutkannya pada saat ini, wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu ini? Ekspresi cenit Thompson berubah pada saat ini. Dan dia membuka mulutnya dengan ekspresi suram. Apakah kamu sudah menanyakan tentangku? Harvey York melirik cenit Thompson. Dan berkata dengan tatapan cemberut, Bibi. Anda bahkan tidak melihat wajah hormat Anda. Apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk membiarkan saya bertanya tentang Anda? Selain itu, fakta bahwa segelmu berwarna hitam dan bagian tengah alismu memiliki roh jahat bunga persik adalah tanda kelahiran roh jahat surgawi yang akan segera terjadi. Siapapun yang tahu sedikit tentang Feng Shui dapat melihatnya sekilas. Aku bisa melihat menembus. Apakah ini spesial? Namun, apa yang saya lihat lebih dari yang lain adalah bahwa untuk menyelesaikan nasib, Anda telah bekerja keras. Bibi, aku tidak hanya pergi ke Siam untuk meminta jimat. Tetapi aku juga pergi ke Gunung Longhu untuk meminta jimat keabadian sejati. Hanya saja hal-hal yang ditakdirkan tidak dapat diubah dengan mudah. Hal-hal yang Anda minta ini tidak dapat menyelamatkan hidup Anda. Kamu menggunakan benda asing untuk menekan roh jahat di tubuhmu. Tentu saja, itu bisa membuatmu terlihat seperti orang normal saat ini. Tapi ketika saatnya tiba, kamu hanya akan bersendawa. Saat itu, aku khawatir tidak ada yang akan mengambil mayatmu kecuali Olayaku. Mendengar pernyataan Harvey York, Olayaku Ilanlan hanya merasa ngeri. Semakin kaya seseorang, semakin sering dia percaya pada hal-hal misterius dan misterius ini. Terutama para wanita bangsawan di kamar kerja. Karena kehidupan mereka yang membosankan dan kekosongan spiritual, mereka bahkan lebih yakin akan hal-hal ini. Cenit Thompson selalu sangat tertarik dengan hal-hal misterius dan misterius ini, dan bahkan menghabiskan banyak uang. Meskipun Olayaku Ilanlan tahu tentang hal ini, dia selalu merasa bahwa itu harus menjadi hobi pribadi Cenit Thompson. Tapi saya tidak berharap itu mengandung rahasia besar. Hanya dapat dikatakan bahwa itu sedikit tidak terduga. Pada saat yang sama, mata Olayaku Ilanlan ketika melihat Cenit Thompson tiba-tiba menjadi sedikit menyedihkan. Jika benar seperti yang dikatakan Harvey York, Cenit Thompson akan mati pada usia 40 tahun. Yah, dia benar-benar memiliki beberapa hari untuk hidup. Cenit Thompson mungkin tercengang. Tetapi pada saat ini dia menatap Harvey York dengan tatapan serius di matanya. Dia melihat Harvey York ke atas dan ke bawah untuk sementara waktu. Dan kemudian perlahan berkata, mampu mengatakan ini menunjukkan bahwa Anda memang mampu. Tapi, bagaimana jika kamu adalah master seni fase udara dan air? Keluarga Ilanlan kita. Tidak mungkin kamu dan Olayaku Ilanlan bisa bersama. Jangan delusi. Jangan coba-coba mengancamku dengan ini. Mengancammu. Aku belum tertarik. Harvey York berbicara dengan ringan.
Aku hanya ingin memberitahumu sekarang. Tunggu 3 hari sebelum batas waktumu. Kamu akan kesemutan di seluruh tubuhmu. Kehilangan semua kekuatan. Dan kemudian dagingnya akan jatuh sepotong demi sepotong. Setelah 3 hari 3 malam, kamu akan mati dalam kematian yang sunyi. Nada bicara Harvey York sangat tenang. Jika aku jadi kamu, aku akan memilih, sampai saat itu, untuk mengakhiri diriku sendiri. Bab 6465. Absurd. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Cenit Thompson tiba-tiba berubah. Tapi setelah beberapa saat, dia menyeringai lagi. Kamu pikir kamu bisa membuatku takut seperti ini? Aku memberitahumu. Jangan katakan itu tidak mungkin terjadi. Bahkan jika itu terjadi, aku pasti tidak akan mengakuinya di depanmu karena ini. Juga, aku bisa memberitahumu. Saya telah mengundang Biksu Pagani, Master Feng Shui pertama dari kota Hong Kong, untuk membantu saya memecahkan masalah ini. Tuan Biksu Pagani tak tertandingi dalam fisiognomi Feng Shui. Dia pernah menggunakan cara khusus untuk memerintah pemerintah Hong Kong. Jika orang lain dapat melanjutkan hidup mereka, saya juga bisa. Jadi, jangan ganggu kamu. Mungkin fakta bahwa Biksu Pagani akan datang, yang membuat Cenit Thompson sangat percaya diri. Pada saat ini, dia mencibir, memandang Harvey York, dan berkata, ngomong-ngomong, kurasa kita harus membicarakanmu dan putriku. Aku tidak peduli apakah kamu benar-benar pacar atau pacar palsu. Tapi kamu harus tahu bahwa begitu kamu terlibat dalam hal seperti ini, itu akan hanya membawa bencana bagi dirimu sendiri. Keluargamu dan teman-temanmu semua akan mati karenamu. Saya katakan, ini bukan ancaman bagi Anda. Ini sesuatu seperti ini yang akan benar-benar terjadi. Lakukan sendiri. Harvey York menoleh ke samping, menyipitkan mata ke arah Cenit Thompson, dan berkata dengan ringan, apakah Anda mencoba membuat saya marah? Atau, apakah menurutmu jika kamu mengancamku dengan teman dan keluarga, aku akan mengaku padamu di depanmu? Bukan kemarahan. Bukan ancaman. Tapi fakta. Cenit Thompson meletakkan tangannya di dadanya dan tampak merendahkan. Saya hanya memberitahu Anda kemungkinan konsekuensi dari keterlibatan Anda yang berkelanjutan dalam masalah ini. Jangan salahkan orang lain ketika kamu mati tanpa tempat pemakaman. Dan rasakan orang lain itu tidak memberitahu Anda sebelumnya. Yang mungkin mengarah pada akhir. Yah, jika kamu menyesalinya sekarang, tampar dirimu 10 kali. Lalu berlutut dan mohon padaku. Aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Apakah begitu? Harvey York mengangguk. Oke. Aku akan mengipasi. Tamparan. Saat berikutnya. Tanpa memberi Cenit Thompson kesempatan untuk bereaksi, Harvey York menamparkan wajahnya secara langsung dengan backhandnya. Dengan suara nyaring, mata Cenit Thompson menjadi hitam. Sosoknya bergoyang. Dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Dengan cetakan telapak tangan merah di wajahnya yang cantik. Dia memandang Harvey York dengan tidak percaya. Ekspresinya penuh kejutan dan ketakutan. Dia tidak bisa mengerti mengapa Harvey York berani menamparkan dirinya sendiri dalam keadaan seperti itu. Harvey York. Kamu, apa kamu? Aku, milikku. Apakah kekuatannya terlalu ringan? Lalu aku akan mengubahnya. Harvey York tersenyum. Melangkah maju dan menamparkan wajah Cenit Thompson lagi. Apakah kekuatannya cukup? Tamparan. Apakah posturnya benar? Tamparan. Apakah kamu merasa baik? Harvey York meminta tamparan. Meminta tamparan. Dan pada saat semua orang tidak bisa bereaksi, dia menamparkan semua 10 tamparan dari forehand dan backhand. Menamparkan wajah Cenit Thompson dengan telinga merah, hidung biru dan wajah bengkak. Dan wajahnya memerah, penuh kejutan dan kemarahan yang tak terlukiskan.
Mulut wanita parubaya itu juga terbuka lebar. Dan ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua mengira mereka salah. Lagi pula, dalam kognisi mereka, sama sekali tidak ada yang berani memperlakukan mereka seperti ini. Setelah beberapa saat, Cenit Thompson akhirnya sadar. Dia menutupi wajahnya dan menunjuk Harvey York, bunuh dia. Bab 6466. Dengan perintah Cenit Thompson, dia melihat selusin pria berjas yang tidak bisa bereaksi dan bergegas maju. Seperti yang disebut Master mempermalukan menterinya sampai mati. Dalam kasus penghinaan Cenit Thompson, jika mereka tidak membunuh Harvey York, masalah ini tidak akan berakhir. Tepuk tangan. Harvey York tampak acuh tak acuh. Dia tidak memiliki rasa hormat sedikit pun untuk yang disebut pengawal ini. Dalam waktu kurang dari 10 detik, selusin pengawal yang baru saja mengancam jatuh ke tanah. Kehilangan kekuatan dan keberanian untuk melawan Harvey York. Ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Semua orang yang hadir tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang berani begitu lancang di depan Cenit Thompson. Yang paling penting adalah Anda masih sangat baik. Anda melihat semua pengawalnya ditinggalkan. Wajah cantik Cenit Thompson dingin pada saat ini. Dan saat berikutnya, dia dengan cepat mengeluarkan silinder perak dari tas tangan di sampingnya. Pada silinder, ada pola burung merak. Pembunuh seni bela diri. Bulu merak. Olaya Kuilanlan juga orang yang cerdas. Pada saat ini, dia tanpa sadar berkata, Harvey York. Ini, tidak menunggu suara Olaya Kuilanlan jatuh. Dia melihat Harvey York sudah menjentikkan jarinya dengan ringan. Dengan swoosh dia tidak tahu kapan tusuk gigi di tangannya terbang keluar dan mengenai nadi Cenit Thompson secara langsung. Tangan kanan Cenit Thompson mati rasa. Dan bulu merak di tangannya terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Suara mendesing. Bulu-bulu merak meletus seketika. Dan seberkas cahaya biru mengusap pipi Cenit Thompson. Hanya memotong masa tinggalnya di laut. Senjata pembunuh berwarna biru itu jatuh di atas sekat kayu di belakang Cenit Thompson. Permukaan layar langsung terkorosi oleh racun yang parah. Dan bau hangus yang tak terlukiskan menyebar. Membuat orang merasa menyeramkan. Benda ini, jika jatuh pada seseorang, benar-benar mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Seperti yang diharapkan dari keluarga Walsing Thompson. Hal-hal yang mereka gunakan sama kejamnya. Lebih jauh lagi, kamu lebih beracun daripada Hector Thompson. Anak laki-laki itu, Hector Thompson, setidaknya tidak akan menggunakan racun semacam ini. Harvey York cemberut dan menatap Cenit Thompson dengan jijik. Namun, tidak peduli seberapa kuat sesuatu itu tergantung pada siapa yang menggunakannya. Kamu keluarga Thompson menggunakannya. Itu benar-benar mutiara yang tertutup debu. Kembalilah dan beritahu keluarga Thompson bahwa jika kamu bertemu denganku di masa depan, jangan mempermalukan hal ini. Saat berbicara, Harvey York tidak repot-repot memperhatikan Cenit Thompson, yang semuanya lemah saat ini, tetapi menarik Olaya Kuilanlan, yang tampak pucat, untuk berbalik dan pergi. Benar, saat dia hendak meninggalkan aula, Harvey York berbalik dan tersenyum, Cenit Thompson. Mulai sekarang, urusan Olaya akan menjadi miliknya sendiri. Siapapun yang berani mengancamnya, aku akan membunuh siapapun. Jika kamu tidak percaya padaku, cobalah. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York dan Olaya Kuilanlan menghilang pada saat yang sama. Bajingan. 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 Saat sosok Harvey York menghilang, Cenit Thompson yang tadinya ketakutan, berani berdiri dan memaki, sekaligus berbalik, dan memberikan tamparan pada bodyguard yang sedang berguling dan memanjat. Apakah kalian semua makanan kering? Angkat tentara selama 1000 hari dan gunakan mereka untuk sementara waktu.
Ibuku telah membesarkanmu begitu lama. Dan memelihara anjing belum berguna. Bagi Cenit Thompson, hari ini benar-benar kehilangan muka dan muka. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mengalami hari yang begitu sunyi. Setelah menggertakkan giginya sejenak, Cenit Thompson memanggil, "Troy. Kuilanlan. Di mana kamu mati?" Bab 6467. Di sisi telepon lain. Anehnya Troy Kuilanlan tetap diam. Cenit Thompson tidak mempedulikan perubahan emosinya. Tetapi melampiaskan emosinya seperti gunung berapi yang meletus saat ini. "Kau tahu, bayi perempuanmu luar biasa sekarang. Dia membawa pacar ke sini untuk membuat masalah denganku. Dia tidak hanya memberiku 10 kejutan. Tapi dia hampir membunuhku. Pengawal pribadi yang kamu atur untukku semuanya ditampar olehnya. Dan mereka tidak berguna sama sekali. Seperti inikah les keluarga Kuilanlanmu?" Aku bilang, "Jika kamu tidak memanggilku Tuan hari ini, aku tidak akan pernah menyelesaikanmu." Berbicara tentang ini, Cenit Thompson yang marah sepertinya memikirkan hal lain. Dia berhenti, dan berkata dengan sedikit senyum tetapi sarkasme. Dengan ngomong-ngomong, apalagi yang dikatakan bajingan kecil itu? Dia menamparmu. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Itu hanya permulaan gigiku yang besar. Troy Kuilanlan, yang berada di seberang telepon, akhirnya mengubah suasana hatinya. Setelah mengerutkan kening beberapa saat, dia berkata dengan ringan, "Apakah pacar yang kamu bicarakan bernama Harvey York?" "Itu benar. Ini cerita kecil. Bagaimana kamu tahu?" Cenit Thompson tampak terkejut. Troy Kuilanlan berkata dengan acuh tak acuh. "Saya telah bertemu Harvey York. Dia tidak hanya menolak permintaanku, tapi dia juga menamparku. Ngomong-ngomong, untuk mengingatkanmu bahwa identitasnya saat ini adalah presiden berikutnya dari Country Business Alliance. Jika dia tidak ingin turun tahta dan menjadi orang yang berbudi luhur, statusnya hanya akan lebih tinggi atau lebih rendah dari Anda dan saya." Mendengar kata-kata Troy Kuilanlan, ekspresi pada Cenit Thompson dan wajah orang lain menegang, dan wajah mereka menjadi sulit dipercaya. Kecuali Harvey York menamparkan Harvey York. Identitas Harvey York, presiden berikutnya dari Country Business Alliance, juga mengejutkan. Dan Troy Kuilanlan, presiden saat ini, menderita kerugian besar ketika dia maju, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan Harvey York. Luar biasa. Tidak bisa dipercaya. Presiden dari aliansi bisnis negara H yang buruk. Akankah benar-benar menderita kerugian di tangan bocah kecil? Jika Troy Kuilanlan tidak mengakui hal ini, bahkan jika Cenit Thompson dibunuh, dia tidak akan mempercayainya. Anak itu. Apa yang istimewa dari itu? Setelah Cenit Thompson mengingat beberapa saat, dia menunggu Ai berbicara. "Tanyakan kepada keluarga Thompson Anda. Tidakkah Anda tahu?" Setelah Troy Kuilanlan selesai mengatakan ini, dia menutup telepon. "Tanyakan pada keluarga Thompson." Cenit Thompson terjadi di mana-mana, dan otot-otot di wajahnya berkedut hebat. Mungkinkah hal lain yang dikatakan Harvey York sebelumnya juga benar? Pada saat ini, Cenit Thompson mengeluarkan ponselnya dengan gemetar dan ingin memutar nomor. Tetapi pada saat ini, ponselnya bergetar hebat. Melihat nomor di layar ponsel, Cenit Thompson menjawab panggilan itu hampir tanpa sadar, dan berkata dengan suara gemetar, "Pembantu rumah tangga yang besar, mengapa Anda punya waktu untuk menelepon saya?" Suara pihak lain di telepon agak suram, dan pada saat ini dia berkata dengan ringan, "Nona, keluarga memiliki pemberitahuan lisan." 3 hari kemudian, Hector Thompson, 7 orang pertama, harus berpartisipasi. Selain itu, masalah ini ditujukan pada keluarga kami. Semuanya sederhana. Tidak dapat diungkapkan.
Dududu. Jangan beri Cenit Thompson kesempatan untuk berbicara. Pihak lain sudah menutup telepon. Pada saat ini, Cenit Thompson gemetar dan langsung jatuh ke tanah, kehilangan jiwa. Salah satu dari 4 tuan muda di Wolsing, putra tertua keluarga Thompson, Hector Thompson, 7. Bab 6468. Cenit Thompson jatuh ke tanah. Tubuhnya yang halus bergetar hebat. Kematian Hector Thompson adalah kejutan besar dan penindasan yang tak terlihat baginya. Pada saat ini, dia hampir tidak memiliki keberanian untuk terus bekerja melawan Harvey York. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah wanita dari 10 keluarga teratas. Setelah kejutan awal menghilang, dia benar-benar tenang. Tingkah Harvey York memang mengejutkan. Namun Cenit Thompson adalah seseorang yang pernah melihat angin kencang dan ombak. Setelah menggertakkan giginya dan menyusun strategi untuk sementara waktu, dia menutupi wajahnya, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon untuk membuat panggilan instan. Pada saat yang sama, mobil sport merah perlahan berhenti di pintu masuk tempat parkir Bandara Internasional Wolsing. Setelah Olaya Kuilanlan melirik Harvey York dengan tatapan rumit, dia mengeluarkan beberapa cek kasir dan beberapa paspor dari sandaran tangan dan menyerahkannya ke Harvey York. Apa artinya? Harvey York melirik cek dan paspor kasir, tetapi tidak mengambilnya. Ini adalah cek kasir 10 juta, yang dapat Anda tarik dari bank manapun di dunia. Dan itu anonim. Adapun paspor ini, itu adalah identitas lain yang saya siapkan untuk Anda, yang akan memungkinkan Anda untuk meninggalkan Wolsing dengan pesawat melalui saluran tamu asing sesegera mungkin, atau bahkan pergi ke luar negeri. Dan, dalam waktu singkat, tidak ada yang bisa menemukan jejakmu. Hanya itu yang bisa kulakukan untukmu. Harvey York dengan santai mengambil paspor dan meliriknya, dan berkata, "Aku bahkan tidak salah memposting fotoku. Sepertinya putri situ sudah lama ingin menipuku menjadi pacar palsumu, kan? Juga, kamu tahu bahwa aku akan memiliki konflik dengan ibu kecilmu. Jadi kamu meninggalkanku." Olaya Kuilanlan menyipitkan matanya, lalu berkata perlahan, "Aku tidak tahu kamu akan berkonflik dengan ibu kecilku. Tapi aku tahu betul bahwa selama aku membawa pulang pacar palsumu, ibuku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membalas dendam padamu. Belum lagi, kamu telah sangat menyakitinya sekarang. Meskipun saya tidak tahu apakah Anda benar-benar membunuh Hector Thompson. Namun, menurut saya, Hector Thompson tidak mengerikan. Orang yang akan diceritakan ibuku selanjutnya benar-benar menakutkan." Harvey York tersenyum dan berkata, "Yang pertama dari 4 tuan muda di Wolsing. Tuan muda pertama di Wolsing, Jonathan Leduc." "Betul sekali." Olaya Kuilan menulis perlahan. "Meskipun saya tidak menyukainya, saya harus mengakui bahwa Jonathan Leduc, yang mampu naik ke puncak keluarga Wolsing Leduc, 10 keluarga teratas, memiliki lebih banyak energi dan koneksi daripada yang dapat Anda bayangkan. Meskipun kamu memiliki kekuatan, koneksi, dan energi, namun, di depan 3 kata Jonathan Leduc, semua yang Anda banggakan seringkali tidak berpengaruh. Dan aku, saat ini, tidak dapat melindungi diriku sendiri. Dan aku tidak berdaya untuk melindungimu secara menyeluruh. Jadi, aku ingin kau pergi secepat mungkin. Dalam hal ini, setidaknya aku tidak perlu khawatir." Saat mengucapkan kata-kata ini, mata Olaya Kuilanlan memancarkan sedikit penyesalan. Dia sedikit menyesal. Mengapa dia melibatkan Harvey York dalam masalah ini? Karena perkembangan saat ini, itu benar-benar di luar kendali. Olaya Kuilanlan tidak bisa membayangkan hal gila apa yang akan dilakukan Cenit Thompson setelah ditampar 10 kali. Kecantikan itu menyedihkan dan memalukan.
Harvey York tersenyum dan melemparkan paspor itu kembali ke sandaran tangan Olaya Kuilanlan. Namun, ada satu hal yang ingin kukatakan padamu, artinya, karena saya berani menamparkan cenit Thompson, maka saya sama sekali tidak takut padanya. Bab 6469. Biarkan aku. Harvey York. Tepuk saja pantatnya dan pergi. Yang pertama adalah memandang rendah saya. Kedua, itu tidak perlu. Tidak peduli seberapa hebat Jonathan Leduk. Di mata saya, itu saja. Harvey York cemberut. Dia benar-benar tidak menganggap pemuda nomor 1 Wolsing ini di matanya. Atau haruskah saya katakan, dalam hal pengalaman dan kekuatannya sebagai pelatih kepala. Belum lagi negara H. Bahkan di seluruh dunia, tidak banyak orang yang layak mendapatkan perhatiannya. Harvey York. Apa kabar? Olaya Kuilanlan ingin mengatakan bahwa Harvey York tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi ketika dia ingat bahwa Harvey York berada dalam situasi hari ini, karena dirinya sendirilah Olaya Kuilanlan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Harvey York berkata dengan ringan, "Jangan katakan apa-apa lagi. Kamu sebaiknya membicarakannya. Apa yang terjadi padamu dan Jonathan Leduk? Jelaskan. Mungkin aku hanya tahu bagaimana aku harus membantumu. Tentu saja. Jika tidak nyaman, kamu bisa membiarkannya." Olaya Kuilanlan berpikir sejenak, lalu menggigit bibirnya dan berkata, "Sebenarnya, tidak ada yang perlu dikatakan atau tidak untuk dikatakan. Pada akhirnya, masalah ini ada hubungannya denganmu. Ada hubungannya denganku." Harvey York tertegun sejenak, lalu tersenyum. Presiden berikutnya dari Country H Business Alliance. Olaya Kuilanlan mengangguk dan berkata, "Ya, meskipun aliansi bisnis Country H pada awalnya hanya aliansi bisnis yang relatif longgar, setelah bertahun-tahun pengembangan, kandungan emas dan energinya sekarang sangat menakjubkan. Hanya saja ketika Country H Business Alliance pertama kali didirikan, tidak menggunakan model dunia keluarga. Jadi ayah saya akan pensiun sekarang. Dia sangat tidak mau dan ingin terus memegang kekuasaan di tangannya. Dan Jonathan Leduk, pemuda nomor 1 di Wolsing, juga menyukai energi dari Country H Business Alliance. Karena kedua belah pihak sedang berjuang, ayah saya ingin menyerahkan posisi kepada Jonathan Leduk secara logis. Tapi di luar dugaan, ada kecelakaan saat pemungutan suara. Harvey York, kamu menjadi presiden berikutnya. Ini menghancurkan rencana ayahku dan Jonathan Leduk. Jadi, sekarang ayahku sudah memikirkan cara lain. Salah satunya adalah menjadikan Jonathan Leduk menantunya. Dalam hal ini, jika dia bersikeras, dia bisa mendapatkan suara yang cukup untuk Jonathan Leduk melalui sarana keluarga. Yang kedua adalah, dia juga dapat menggunakan Jonathan Leduk untuk mengontrol aliansi bisnis Country H dari jarak jauh, yang dianggap pensiun tanpa membiarkan pergi dari kekuasaan. Hanya saja ada dua prasyarat utama untuk melakukan semua ini. Pertama, Jonathan Leduk dan saya menikah. Kedua, itu, omong-omong, Olaya Kuilanlan terlihat agak rumit. Kedua, saya turun tahta untuk menjadi orang yang berbudi luhur. Secara keseluruhan, saya sekarang adalah batu sandungan terbesar. Harvey York tersenyum. Jadi, tidak peduli dari sudut pandang itu, aku sudah terlibat dalam masalah ini. Perbedaannya adalah lebih terlibat, atau kurang terlibat. Namun, ingin membunuhku harus menjadi permintaan terbesar ayahmu dan Jonathan Leduk sekarang. Oh, mungkin. Kamu harus menambahkan ibu kecilmu. Olaya Kuilanlan menghela nafas dan berkata, "Itu benar. Namun, Harvey York, saya adalah otoritas. Saya adalah putri keluarga Kuilanlan. Dan saya tidak memiliki kesempatan untuk mundur. Kamu adalah orang luar. Jika kamu rela melepaskan
Lautnya luas dan langitnya tinggi. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, 1. Aku bukan orang yang suka melepaskan. Kedua, bahkan jika aku ingin melepaskannya sekarang, aku khawatir tidak ada yang akan memberiku kesempatan. Bagaimanapun, orang mati adalah yang paling menenangkan, kan? Bab 6470. Apa artinya? Olaya Kuilanlan sedikit terkejut. Harvey York memberi isyarat padanya untuk melihat ke belakang. Ia melihat beberapa kendaraan niaga Mercedes-Benz hitam terparkir tak jauh dari mobil sport merah Olaya Kuilanlan. Jendela-jendela kendaraan komersial ini ditutupi dengan lapisan film yang sangat gelap, sehingga sulit untuk melihat berapa banyak orang di dalamnya. Pada saat yang sama, tempat plat nomor juga diletakkan di atas hitam menutupi. Keterus-terangan seperti itu telah menjelaskan banyak masalah. Apa yang kita lakukan sekarang? Olaya Kuilanlan adalah seorang gadis kecil. Dia terkejut ketika dia melihat pemandangan seperti itu, dan kemudian berkata tanpa sadar, sederhana. Apakah kamu tahu toko bebas bea bandara? Harvey York tersenyum. Aku akan mengajakmu berbelanja. Tuan muda York harus membayar konsumsi penonton hari ini. Saat berbicara, Harvey York melompat dari kopilot, membuka pintu pengemudi utama dengan sedikit kecemerlangan, dan memberi isyarat mengundang Olaya Kuilanlan. Olaya Kuilanlan tertegun sejenak, tetapi masih dengan malu-malu menyerahkan tangan kanan ke Harvey York. Sambil memegang tangan Olaya Kuilanlan, Harvey York melirik ke belakang dengan tatapan bermartabat. Dan kemudian keduanya berjalan ke toko bebas bea bandara tidak jauh. Depan bergandengan tangan. Dududu. Kendaraan niaga Mercedes-Benz di belakang tiba-tiba membunyikan klakson keras. Di Mercedes-Benz, seorang pria dengan kepala 1 inci memiliki ekspresi muram di wajahnya saat ini. Jika Anda melihat lebih dekat, dia adalah salah satu lengan kiri dan lengan kanan Jonathan Leduc. Salah satunya raja-raja di Walsing Road, Aitor Oviedo. Jalan lingkar kedua Walsing. Di dapur pribadi, Cenit Thompson duduk di kursi utama dan perlahan menyeduh sepoci teh. Meski wajahnya sudah ditangani dengan cepat oleh dokter, dia masih bisa melihat beberapa kemerahan dan bengkak. Tapi itu tidak mempengaruhi senyumnya sama sekali. Dia meletakkan cangkir aroma di tangannya di belakang cangkir teh. Dan kemudian perlahan-lahan menyerahkan cangkir teh ke seberang. Seorang pria yang terlihat tampan dan lembut. Jonathan, cobalah. Meskipun teh tidak setenar Longjing sebelum hujan, itu lebih melembabkan jika Anda meminumnya di musim ini. Pria di seberangnya. Kepala 4 tuan muda di Walsing. Pria muda pertama di Walsing. Jonathan Leduc tersenyum sedikit pada Cenit Thompson dan berkata, Bibi benar-benar terlalu sopan. Juniorku, secara logis, harus menuangkan teh untukmu. Namun, Jonathan tidak bisa mengerti upacara minum teh. Jadi hari ini aku hanya bisa menyalahkan bibiku. Sambil berbicara, Jonathan Leduc menghirup aroma cangkir, dan kemudian meminum cangkir teh sekaligus. Gerakannya sederhana, rapi, dan lugas. Tetapi tidak ada prosedur yang benar-benar mengejutkan. Ini adalah jenis bantalan yang secara alami akan dibawa oleh tua dan muda yang dibesarkan dalam sup yang kaya dan berharga sejak kecil. Akan sangat sulit bagi orang lain untuk memiliki sikap yang kaya dan mulia. Terutama mereka yang dilatih lusa. Dalam situasi seperti itu, mereka cenderung menggambar harimau dan bukan anjing. Melihat Jonathan Leduc meminum teh yang diseduhnya, Cenit Thompson tampak merasa sangat bangga. Dia mengeluarkan piring tulang kecil dengan minuman 3 warna di atasnya. Jonathan, cobalah. Ini adalah minuman yang saya beli dari tuan tua. Dan saya tidak bisa mendapatkan beberapa yuan sehari. Jika bukan karena papan namamu, tuan tua itu mungkin bahkan tidak akan memperhatikanku.
Jonathan Leduk tertegun sejenak. Lalu tersenyum dan berkata, Bibi sangat sopan. Dia sebenarnya tahu aku suka teh di rumah tuan tua. Kalau begitu aku dipersilakan. Saat berbicara, Jonathan Leduk mengambil teh. Dan setiap gerakan sangat tidak terkendali.